Assalamualaikum Bro and Sis di channel Abi Wahyu. Baik, ini peserta ke-6 yang terakhir yang lolos dari penyisihan ya, dari berbagai karya yang masuk. Baik, namanya Afifah ya. Yang sebelumnya juga Afifah juga, cuman nama belakangnya berbeda. Ya, ini penjurian desain poster di MTQ MN Kemenkes Poltekkes Jakarta 2. Abi bacakan ya poinnya dari poin 2, nilai poin 2, kriteria nilainya, dan poin 4 ya. Yang poin kedua adalah format poster. Baik, format posternya A. Kesesuaian karya dengan tema. Abi beri nilai 7. Waduh, judul dicoba menggunakan bahasa percakapan garis miring gaul, namun ini tetap tersampaikan sebagai tema generasi Quran. Tema ukhuwah pun tersampaikan dengan tokoh-tokoh berkumpul yang mengajak mengaji ya. Tinggal tema berprestasi tidak tersampaikan. Oke, yang B, kerangka teori dan kerangka konsep. Abi beri nilai 6. Penempatan karakter garis miring tokoh cukup tepat sebagai penyanding narasi dan presisi yang menambah nilai persuasi meski ya marginnya terabaikan dan harmoni lain teksnya. Baik, yang ke C, keunikan karya. Abi beri nilai 6. Penggunaan warna tertier yang menguatkan rasa feminim. Oke. Keempat, kualitas poster. A. Penyampaian pesan atau komunikasi dalam karya poster. Abi beri nilai 4. Pesan tersampaikan tanpa tema berprestasi. Oke. Yang B, poster yang dibuat dimengerti oleh pembaca. Yang B 4. Cukup dimengerti. Yang kelima, yang ke C, poster mampu menarik perhatian. Nah, ini dia. Abi beri nilai 4 ya, cukup menarik meski masih terlihat berantakan. Oke, sip. Itu sudah 6. Ya, ini yang ke-6 ya. Baik, sekarang silakan lihat presentasi dari Afifah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Yusra Fadli dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang saya buat di desain poster ini, yaitu dengan tema membangun generasi Qurani dengan yang berprestasi dengan semangat ukhuwah Islamiyah. Di sini saya mengambil gak ngaji, gak keren. Jadi ngaji itu suatu kegiatan kita membaca Al-Quran, mempelajari, menghafal, dan mengamalkannya, itu disebut ngaji. Nah, fenomena itu zaman sekarang ini sudah mulai luntur, apalagi di generasi muda, di generasi yang kita alami sekarang ini. Maka dari itu saya mengambil elemen, ini saya bagian di Canva. Saya mengambil elemen ada ahwat, ada ini, mereka berkumpul. Ini melakukan kegiatan ngaji, mengkaji itu belajar, ada belajar Al-Quran, belajar melalui handphone, melalui laptop. Karena seperti yang kita alami, saya pun juga mengalami sekarang, kita menggunakan gadget, kita menggunakan gawai yang kita punya sekarang, baik itu handphone, smartphone, laptop. Itu kebanyakan kita hanya scroll sosial media, scroll TikTok, Instagram, dan kita lupa apa manfaat lain dari gadget tersebut. Bahkan manfaat lainnya pun banyak. Kita bisa ngaji dari smartphone tersebut, dari laptop tersebut. Bisa kita mendengarkan ceramah pagi, ceramah yang ada di YouTube, mendengarkan murotal Al-Quran. Ada ngaji online juga yang sekarang lagi marak-maraknya di sosial media. Nah, di sini juga ada ajakan, karena pada hakikatnya poster itu berisikan ajakan.
awat ngaji bareng wi. Nah ini tuh kayak generasi muda kan, poster itu sebuah ajakan. Ini ditujukan ke generasi muda, makanya saya juga menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan generasi muda. Oke lah, yuk kita jaga ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah Islamiyah ini ada hadis yang diriwayatkan dari Muslim. Barang siapa yang menuju kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengajarkannya. Pada hakikatnya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita adalah tanggung jawab kita juga. Tanggung jawab kita untuk mengajaknya, mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Seperti kita mengajaknya untuk ngaji bareng, buat belajar bareng, ngaji bareng. Itu, nah kita mengajak mereka melakukan itu, kita pun mendapat pahala dari mereka juga. Kemudian pada gambar tersebut terdapat beberapa handphone, smartphone, dan laptop itu pada intinya bukan tentang bagaimana kita menggunakan gadget tersebut untuk bersenang-senang ataupun hanya hiburan semata, tapi tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat, yaitu mempertanggungjawabkan kita menggunakan untuk apa saja handphone tersebut, untuk smartphone tersebut untuk apa saja. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah ya. Afifah Yosita. Dari mana tadi? Malang. Dari Malang. Berarti ini seluruh Indonesia ya. Baik, menarik ya. Jadi karena ini desainnya untuk anak muda ya, jadi semua desainnya itu untuk anak muda. Kenapa nggak berpikir untuk orang tua ya? Orang tua juga bisa ukhuwah. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, karena masih muda, dan pemuda itu kan kedepannya ntar tua juga ya. Baik, nah ini ada teori desainnya. Ini kan rata kiri, pernah dengar gak? Rata kiri, rata tengah, rata kanan gitu kan. Kalau ketik ya di Word itu, mau rata kiri, terus Ctrl J itu rata 2 gitu kan. Nah ini judulnya bingung nih, mau rata kiri tapi yang bawahnya agak ke kanan, mau rata tengah juga enggak. Terus yang bawahnya rata tengah dua-duanya ya. Yang lainnya juga tuh yang di dalam balon suara juga. Nah, jadi harus ditetapkan mau pakai teori yang mana. Misalnya rata kiri, dan berarti judulnya rata kiri, yang isinya gitu kan, tambahan informasi isinya, entah berupa hadis, entah berupa ayat Quran, mau rata tengah atau rata kiri gitu. Kalau rata kiri biasanya keseluruhannya rata kiri. Itu strukturnya dibangun seperti itu. Ini warnanya sama sama yang pertama tadi ya, karena targetnya muda, jadi pakai warna tertier gitu ya. Vektor, penggunaannya vektor, jadi nggak pakai foto. Makanya ini pas banget ke anak muda, dan judulnya cakep ya, nggak ngaji nggak keren ya. Masuk di persuasinya ya. Kalau desain itu ada persuasi ya tadi, mengajak gitu kan, persuasi dan mengajak, bahkan dengan ancaman gitu kan. Nah ini persuasinya dapat dengan kata-kata yang dibalik gitu kan, yang ngaji nggak keren. Terus image yang ditaruh juga dapat gitu ya, strukturnya. Jadi dari ujung kiri kanan ya ke bawah tuh melebar. Jadi kan kalau di teori desain itu ada yang emphasis, terus ada yang kanan kirinya sama gitu ya. Nah itu macam-macam ada ininya, polanya. Nah ini dapat
Terus size-nya ya juga dapat. Cuma, nah itu dia, tulisannya kekecilan, size tulisannya. Oh iya, udah matanya masih awas. Dan pakai HP bisa zoom, zoom in. Ya, jadi kalau lihat keseluruhannya, apakah menarik gitu kan? Tulisan sekecil itu, sayang. Gitu. Nah makanya dalam satu desain itu biasanya ya tidak banyak gitu. Misalnya satu hadis saja gitu. Terus baru dari desainernya gitu kan, nambahin kayak yang di kanan ini apa ya? Yang di kanan ini generasi Quran adalah generasi, nah itu dapat terus sama misalnya sebaik-baik atau yang di bawah barang siapa yang menunjuki. Nah itu dua itu cukup sebenarnya. Baru tadi yang balon-balon yang kecil-kecil kuilah, nah itu kan bahasa sekarang ya, supaya anak muda sekarang tuh dapat. Terus ini online, ini cakep banget ini out of the box. Out of the box. Nah, jadi ngelihat online karena sekarang semuanya serba online. Presentingnya juga bagus ya, walaupun ya itu tadi pendek presenting. Mempresentasikannya pendek gitu. Kalau bisa panjang dan luas sehingga audiensnya tertarik gitu. Semakin tertarik dengan karya Antum. Terus pewarnaan dapat untuk generasi muda, vektornya dapat, komposisi strukturnya dapat, tinggal tulisannya terlalu kecil. Terus apa lagi ya yang bisa ditambahkan? Coba. Baik, dilihat lagi. Ya, ini warnanya juga dapat ya, gelap terangnya ya. Ketika dia masuk ke gelap, tulisannya jadi terang gitu. Ya, jadi kepekatan dapat. Apa lagi ya? Al-Qur'annya dapat, HP-nya dapat. Iya. Jadi informasinya dapat. Orang baca gini, oh ya dapat gitu. Cuman memang online-nya terlalu kecil ya. Gimana caranya orang nangkep ngajinya itu online, gitu ya? Ya kan, itu di laptop ya, itu kan kecil gitu. Jadi bagaimana caranya audiensnya nangkep nggak ngaji nggak keren ini, ternyata ngajinya online. Ah, kayak gitu. Ya, digedein bisa di bawahnya jadi subjudul bisa gitu. Ngaji online gitu. Baik, apa lagi ya? Ada? Ya, cukup. Ya, baik. Itu aja dari kami. Ya, satu di antara nilai yang dapat apresiasi ini juga dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bro Renses. Itu dia yang ke-6 dan sekian penjurian dari Abi. Semoga pemenang-pemenangnya terus berlatih nih, berlatih dan belajar mengenai teori desain tentunya ya, unsur-unsur desain ya. Jadi banyak sekali. Jadi kalau kita mau terjun ke dalam satu profesi, tentunya profesi tersebut dipelajari teori-teorinya, karena teori itu muncul karena pengalaman ya kan, observasi segala macam. Ketika menjadikan realita teori ya, fakta teori maka teori itu benar dan kita laksanakan. Baik, itu saja ya. Banyak sekali pelajaran untuk desain, color ya, warna, pewarnaan, tipografi ya, huruf-huruf, jenis huruf segala macam ya, itu dipelajari. Semoga manfaat. Keep on faedah. Demikian dari Abi. Tetap bermanfaat. Wassalamualaikum.